Kesal akibat suara pemilunya tidak maksimal, seorang caleg di Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang, Banten menutup akses jalan desa dengan tumpukan batu. Inilah video yang memperlihatkan jalan pemukiman warga di Kampung Sandahyang, Desa Nembol, Kecamatan Mandalawangi, Pandeglang, Banten. Muspika Kecamatan Mandalawangi yang mengetahui informasi tersebut langsung membongkar bersama warga setempat. Tumpukan batu yang sempat memutus akses warga setempat dilakukan oleh salah seorang calon legislatif di kabupaten yang kecewa karena suara pemilih di wilayah tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan. Warga terganggu dengan tumpukan batu hingga harus memutar arah dan mencari jalan lain. Gara-gara itu ada caleg katanya yang kecewa, suaranya sedikit kayak gitu. Jadi ya mungkin dia juga kesal kali ya. Ya udah akhirnya mungkin ditutup lah jalan itu. Tapi udah sekarang udah dibuka lagi sih. Kemarin sempat musyawarah sama warga sama para petinggi kan. Akhirnya alhamdulillah dibuka lagi. Salah satu caleg calon anggota Dewan DPRD yang kecewa terhadap masyarakat di jalan itu dikarenakan suaranya tidak tercapai target. Nah, jalan itu katanya dulu kan udah lama ya merupakan hibah keluarganya. Selain itu, pihak Kecamatan Mandalawangi akan menempuh jalur hukum jika ada caleg gagal yang berulah mengganggu ketertiban masyarakat. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Tidak hanya di Pandeglang, penutupan jalan oleh caleg yang gagal juga terjadi di Garut, Jawa Barat. Kesal dengan minimnya perolehan suara, seorang caleg di Kampung Ciarok, Desa Kersamana, Garut, Jawa Barat membenteng jalan akses warga. Tembok batas tinggi 1 meter ini dibangun akibat caleg dari salah satu partai ini kecewa saat mengikuti pemilihan umum pada 14 Februari 2024 lalu. Oleh warga bersama pihak berwenang, tembok yang menutup jalan ini kemudian dibongkar, disaksikan oleh oknum caleg yang gagal. Ya, harapan saya ke depan masyarakat bisa kompak. Bersatu lah. Kompaknya seperti apa, Pak? Ya, kompaknya pokoknya ada pilkada, ya kan? Ya. Satu suara. Tokoh-tokoh berkumpul, bargaining dengan calon bupati, terus kesulitan masyarakat apa diomongkan. Dengan adanya kejadian seperti ini, alhamdulillah sekarang sudah ada solusinya. Yang sementara hilangnya suara sejumlah calon legislatif dan partai politik di penghitungan suara Sirekap menambah daftar permasalahan dalam pemilu 2024. Hingga saat ini perbaikan yang dilakukan masih belum sempurna, menunjukkan sinkronisasi jumlah suara. Sejumlah kejanggalan muncul di aplikasi Sirekap. Salah satunya dalam tampilan sistem informasi rekapitulasi suara Sirekap KPU RI yang tidak menampilkan form C hasil Partai Perindo di sejumlah TPS. Hasil sementara form C1 atau C hasil pemilu 2024 di Sirekap kerap berubah-ubah. Diduga suara milik ratusan caleg dalam aplikasi sistem rekapitulasi Sirekap hilang. Seperti yang sempat diperlihatkan dalam aplikasi Sirekap, form C1 atau C hasil pemilu Partai Perindo tertutup atau tak ditampilkan. Selain itu, hilangnya sejumlah suara diduga terjadi karena saat dilakukan pengecekan, tidak ada sinkronisasi jumlah suara yang ternyata angkanya lebih besar dari yang ditampilkan Sirekap. Sekjen Partai Perindo Ahmad Raufik mengaku kecewa dengan kinerja KPU sebagai penyelenggara pemilu. Ada trust di situ karena beberapa kali statement dan komitmen KPU terkait dengan perbaikan Sirekap ini tidak pernah terjadi. Klaimnya sudah dilakukan tetapi di dalam hasilnya itu selalu saja tidak ada sinkronisasi terkait dengan jumlah. Bahkan yang lebih ekstrim adalah ketika Partai Perindo melakukan rekap terhadap C hasil yang ada di Sirekap itu jumlahnya jauh lebih besar daripada jumlah yang ada ditampilkan oleh Sirekap. Hasil penghitungan dari aplikasi Sirekap tak jarang meresahkan masyarakat.
Padahal Sirekap seharusnya menjadi alat bantu mengkomunikasikan pemilu kepada masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Bawaslu Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur menemukan adanya penggelembungan suara di data C hasil tingkat kecamatan dari 120 TPS. Penggelembungan suara diduga sengaja dilakukan oleh oknum penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan dan desa. Bawaslu menemukan adanya penggelembungan suara di 120 TPS yang tersebar di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Hal ini terjadi selama proses rapat pleno rekapitulasi suara tingkat kabupaten yang digelar cek tanggal 26 Februari 2024. Penggelembungan suara terlihat dari data C hasil di tingkat kecamatan yang jumlahnya tidak sama, bahkan lebih besar dari data hasil C di tingkat TPS. Temuan ini masih mungkin bertambah, mengingat rekapitulasi suara tingkat kabupaten di Bojonegoro masih berjalan. Sementara terkait apakah pergeseran suara itu disengaja atau tidak, Bawaslu Bojonegoro akan melakukan kajian setelah rekapitulasi selesai dilakukan. Dari hasil pengawasan kita untuk rekapitulasi tingkat kabupaten ini ada sekitar 120 C hasil yang harus kami buka, khususnya di situ karena ada pergeseran suara. Nah, itu langsung kita lakukan pembetulan, baik dari Bawaslu maupun saksi partai politik. Kalau proses itu tetap berjalan, artinya pembetulan yang terjadi pergeseran itu kan di tahapan. Artinya ini tidak perlu mengganggu tahapan harus berhenti, tetap harus jalan. Untuk urusan penyelenggara, ini kita sebut oknum ya. Kita sebut oknum itu tetap akan kami proses sesuai dengan perundangan. Artinya itu. Sejumlah saksi menduga pergeseran suara yang mayoritas terjadi pemilihan DPRD kabupaten ini dilakukan oleh oknum penyelenggara pemilu, terutama di kecamatan dan desa. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Bawaslu memutuskan Menteri Perdagangan sekaligus Ketua Umum Partai Amanat Nasional atau PAN, Zulkifli Hasan, secara sah terbukti melakukan pelanggaran administratif pemilu. Majelis Sidang Bawaslu menjabarkan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Zulkifli Hasan. Zulhas mendapatkan cuti 13 hari, sebagaimana tercantum dalam surat Mensesnek dengan alasan cuti keperluan pribadi, namun Zulhas justru menggunakan masa cuti itu untuk berkampanye. Zulhas yang juga anggota TKN Prabowo Gibran melakukan kampanye di Papua, Makassar, dan Cirebon, Jawa Barat. Atas pelanggaran tersebut, Bawaslu menjatuhkan sanksi teguran kepada Zulhas. Bahwa terlapor telah melaksanakan kampanye pemilu sebanyak 3 kali dalam 1 minggu, yaitu 1. Pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024 di lapangan DKI Sejahtera Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. 2. Pada hari Rabu 24 Januari 2024 di Gor Anugrah, Jalan Sultan Beng Raja, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dan 3. pada hari Jumat 26 Januari 2024 di lapangan Bola Kedung Jaya, Desa Kedung Jaya, Kecamatan Kedaung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.